Apa kabar teman-teman semua? Coba jujur deh, siapa di sini yang akhir-akhir ini ketagihan nonton drama China? Awalnya mungkin cuma lewat di Reels, atau tiba-tiba muncul di FYP. Niatnya cuma lihat sebentar, tapi anehnya kok ceritanya seru juga. Satu episode jadi dua jadi 5. Tahu-tahu udah ikutin ceritanya sampai habis. Nah, di video kali ini kita bakal bahas salah satu cerita yang lagi viral banget. Judulnya, Evolusi Ular Jadi Naga. Dan percayalah, ini bukan cuma cerita tentang ular. Ini cerita tentang pengkhianatan, perjuangan, dan evolusi menuju kekuatan yang luar biasa. Cerita dimulai di sebuah dunia fantasi. Di dunia ini, manusia memiliki kemampuan untuk memanggil binatang buas dan menjadikannya sebagai partner. Makhluk-makhluk ini bukan sekedar peliharaan, mereka adalah senjata hidup. Digunakan untuk bertarung, melindungi diri, dan bahkan menentukan status seseorang. Semakin kuat binatang buas yang kamu miliki, semakin tinggi pula harga dirimu di dunia itu. Di sebuah akademi khusus, para siswa sedang menjalani ritual penting dalam hidup mereka. Ritual itu adalah pemanggilan binatang buas. Semua siswa mengenakan seragam putih dan berdiri dengan penuh harap. Ada yang memanggil serigala, ada yang mendapat harimau, bahkan ada yang berhasil memanggil monster kuat dengan peringkat tinggi. Lalu giliran seorang gadis bernama Ayu. Dengan penuh harapan, Ayu melakukan ritual pemanggilan. Semua orang menunggu dengan tegang. Cahaya sihir muncul, lingkaran pemanggilan bersinar. Dan dari sana, keluar seekor ular kecil. Kecil, kurang menyeramkan, dan yang paling parah, peringkat F, peringkat paling rendah. Seketika suasana berubah. Teman-temannya mulai tertawa. Ada yang mengejek, ada yang berbisik-bisik. Ayu yang tadi penuh harapan, sekarang hanya bisa menunduk malu. Dia tidak menyangka, makhluk yang dipanggilnya hanyalah ular lemah. Dengan wajah kesal dan hati yang dipenuhi rasa malu, Ayu akhirnya meminta izin kepada gurunya untuk memutus kontrak dengan ular itu. Dan tanpa ragu, ular kecil itu dibuang ke gunung di dekat sekolah. Sendirian, terluka, dan ditinggalkan. Tapi, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Ular kecil itu bukan ular biasa. Di dalam tubuhnya ada jiwa seorang manusia. Namanya Rian. Rian adalah seorang pemuda yang entah bagaimana bereinkarnasi ke dunia ini. Namun bukannya lahir sebagai pahlawan atau pendekar hebat, dia justru terbangun sebagai seekor ular kecil peringkat F. Ironis, takdir yang bahkan dia sendiri tidak pernah bayangkan. Di gunung tempat dia dibuang, Rian akhirnya sadar. Tubuhnya penuh luka akibat pemutusan kontrak secara paksa. Bahkan bergerak pun terasa sulit. Dan saat itulah, bahaya datang. Seekor serigala buas muncul dari balik pepohonan. Matanya lapar, tatapannya jelas. Ular kecil ini adalah makanan mudah. Rian panik. Dengan sisa tenaga yang ada, dia memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dan tepat di saat hidupnya berada di ujung tanduk, sesuatu muncul di hadapannya. Sebuah suara mekanis. Sebuah sistem misterius. Sistem evolusi. Sistem itu memberi Rian kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menjadi lebih kuat dengan cara memakan item atau binatang buas lain. Setiap makhluk yang dimakan akan berubah menjadi poin evolusi. Dan dengan poin itu, Rian bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat. Dengan bantuan sistem, Rian akhirnya berani melawan. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan secara mengejutkan, ular kecil peringkat F itu berhasil membunuh serigala. Pertarungan pertamanya, kemenangan pertamanya, dan juga langkah pertama menuju evolusi. Hari-hari berikutnya, Rian mulai menjelajahi hutan. Dia berburu, dia bertahan hidup. Sampai suatu hari, sistem memberi peringatan. Dalam 1 bulan ke depan, akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Sebuah gelombang binatang buas.
ribuan monster akan menyerbu dunia manusia. Jika Rian tetap lemah, dia pasti akan mati. Di tengah hutan, tiba-tiba muncul sebuah harta karun langka. Buah darah naga milenium. Buah legendaris yang bisa memberi 100.000 poin evolusi bagi siapapun yang memakannya. Kabar ini langsung menyebar di antara binatang buas. Monster-monster dari berbagai penjuru hutan datang untuk memperebutkannya. Pertarungan brutal pun terjadi. Cakar, taring, dan darah di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Rian melihat peluangnya. Dengan strategi dan keberanian, dia akhirnya berhasil mendapatkan buah tersebut. Dan saat buah itu masuk ke tubuhnya, kekuatan besar meledak dari dalam dirinya. Tubuhnya berubah, energinya melonjak, Rian akhirnya berevolusi menjadi peringkat C. Kini, dia bukan lagi ular kecil yang lemah. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan jauh lebih mematikan. Namun perjalanan masih panjang. Untuk mencapai peringkat B, Rian membutuhkan 1 juta poin evolusi. Jumlah yang luar biasa besar. Saat itulah, takdir dunia mulai berubah. Di markas militer sebuah negara, para jenderal sedang menghadapi krisis besar. Energi spiritual di seluruh negeri melonjak secara drastis. Akibatnya, 3 kota sudah diserang oleh binatang buas, dan ancaman itu semakin mendekat. Salah satu kota yang terancam adalah kota tempat Ayu tinggal. Di kota itu, para siswa akademi ikut turun ke medan perang. Ayu dan temannya Redi menghadapi seekor monster raksasa, Badak Sakti. Redi memanggil Cerberus, sementara Ayu kini memiliki partner baru, Singa Api peringkat D. Pertarungan berlangsung sengit, tanah bergetar, api menyala, dan akhirnya Ayu berhasil menemukan kelemahan Badak Sakti. Dengan serangan terakhir, monster itu tumbang. Sekarang Ayu dipuji sebagai pahlawan kecil. Namun dia tidak tahu, ular yang dulu dia buang sedang tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu di hutan, Rian mendapat kabar mengerikan dari sistem. Akan datang gelombang binatang mutasi, bahkan lebih berbahaya dari gelombang sebelumnya. Rian sadar satu hal, jika dia terus bertarung sendirian, dia tidak akan cukup cepat menjadi kuat. Jadi dia membuat keputusan yang berani, bekerja sama dengan manusia, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Disinilah cerita mulai memasuki babak yang jauh lebih besar, tentang ular yang berevolusi tanpa henti, tentang manusia yang mulai percaya pada monster, dan tentang ancaman dari dimensi lain yang siap menghancurkan dunia. Tapi perjalanan Rian baru saja dimulai. Dari ular kecil peringkat F menuju makhluk yang suatu hari nanti mungkin akan menjadi naga legendaris. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bisa lanjut ke part berikutnya. Karena percayalah, petualangan Rian baru saja mulai.